Tidak sedikit mitos terkait hal-hal gaib yang ada di Indonesia. Sebut saja dalam dunia supranatural, ada istilah orang yang kebal terhadap senjata api dan senjata tajam. Seperti salah satunya yang akan kami paparkan di sini, yaitu pengguna ajian ilmu Pancasona adalah merupakan contoh kecil dari banyaknya jenis ilmu kekebalan. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Selain Pancasona, ada juga ajian rawa rontek yang mirip seperti ajian Pancasona. Ajian Pancasona memiliki ciri khas tersendiri dalam kisah-kisah ilmu kanuragan di Indonesia. Terkait dengan ajian Pancasona, ternyata terdapat sebuah makam sang pemilik ajian ini yang populer dengan nama makam gantung. Ilmu Pancasona tidak sembarangan orang yang bisa menguasainya. Menurut cerita juru kunci makam gantung, Pati Djodjodikdo adalah satu-satunya orang yang menguasai ilmu Pancasona. Bagi pemilik ilmu Pancasona, meski sudah mati, konon bisa hidup lagi saat menyentuh tanah. Untuk mendapatkan ilmu Pancasona tidak semudah mendapatkan ilmu lainnya. Sang pemilik ilmu harus melakukan tirakat berupa tapa kalong, yaitu bertapa selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum dalam suasana bergantung di pohon dengan kepala di bawah seperti kalong. Tempat berguru juga bukan manusia saja, tetapi juga ada dari dunia lain. Menurut cerita, Pati Djodjodikdo sendiri beberapa kali hidup kembali setelah dieksekusi oleh Belanda selama pertempuran pada tahun 1825 sampai 1830. Makam gantung pesanggerahan Djodjodikdo terletak di Kota Blitar, Jawa Timur. Kesan mistis makam ini sangat dikenal masyarakat. Konon, jasad yang ada dalam makam tersebut harus digantung agar tidak kembali hidup karena kesaktian ajian Pancasona yang dimiliki jasad tersebut. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa jasad Mas Ngabehi Bawadiman Djodjodikdo, pemilik ajian Pancasona ini, jasadnya dimasukkan dalam peti besi dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Mendengar nama makam gantung, pasti banyak orang yang bertanya-tanya jika makam Mas Ngabehi Bawadiman Djodjodikdo yang merupakan Pati Blitar sekaligus pemilik ilmu Pancasona ini benar-benar digantung. Banyak orang yang salah kaprah mengira tentang makam gantung tersebut. Banyak yang mengira yang dikubur dengan cara digantung tersebut adalah sosok Eyang Djodjodikdo. Padahal sebenarnya Eyang Djodjodikdo, sang pemilik aji Pancasona ini, dimakamkan dengan cara seperti manusia pada umumnya. Sedangkan yang digantung itu adalah pakaian kebesaran dan senjata beliau yang berwujud gaib, sehingga tidak sembarang orang dapat melihat benda-benda tersebut. Ilmu aji Pancasonanya ini dapat membuat pemiliknya dapat hidup kembali sesudah meninggal, andai jasadnya menyentuh tanah. Oleh sebab itu, saat Pati Djodjodikdo wafat, beliau dimakamkan di makam gantung supaya tidak hidup kembali. Untuk mengenal lebih jauh sosok Pati Djodjodikdo dan makam gantungnya, sebenarnya siapa Pati Djodjodikdo itu? Nama Pati Djodjodikdo barangkali masih terdengar asing di telinga kita. Namanya tidak seterkenal Pangeran Diponegoro atau Patih Gajah Mada maupun figur sejarah lainnya. Eyang Pati Djodjodikdo sebetulnya adalah salah satu keturunan darah biru dari Keraton Mataram. Beliau bermunculan dengan gelar kebangsawanan Raden Ngabehi di Yogyakarta pada tanggal 29 Juli 1827 ketika berusia 12 tahun. Beliau meninggalkan Yogyakarta untuk mengekor pamannya
yang mempunyai nama RMT Notowijojo III yang menjabat Bupati Ngorowo. Raden Ngabei Jojo Digdo pun adalah salah satu tokoh pembangkang penjajahan Belanda bersama-sama dengan kawan dekatnya Pangeran Diponegoro. Raden Ngabei Jojo Digdo melakukan perlawanan untuk Belanda selama pertempuran tahun 1825 sampai 1830. Meski sempat tertangkap berulang kali dan dieksekusi oleh Belanda, Raden Ngabei Jojo Digdo masih dapat hidup kembali saat jasadnya dilemparkan karena ajian Pancasona yang dimilikinya. Ketika Pangeran Diponegoro tertangkap dan dipisahkan ke Makassar oleh Belanda, Raden Ngabei Jojo Digdo tetap melakukan perlawanan terhadap Company. Perjalanannya ke arah timur sampai ke Blitar. Pada tanggal 8 September 1877, Raden Ngabei Jojo Digdo diusung menjadi Pati Blitar. Sebagai pendamping Bupati Blitar, Raden Adipati Warso Kusumo. Sebagai seorang pati, Pati Jojo Digdo mengemban tugasnya dengan gemilang, bahkan sampai menerima penghargaan dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu Dua Lencana, GM dan CM. Hingga wafatnya pada tanggal 11 Maret 1909, Pati Jojo Digdo dimakamkan di lokasi pemakaman famili belakang Kepatihan Blitar. Di silsilah keluarganya, tidak melulu Eyang Jojo Digdo saja yang menjadi pejuang kemerdekaan. Banyak keturunan beliau yang mengekor jejak sebagai figur nasional perintis kebebasan NKRI. Salah satunya Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional. Pejuang hak-hak perempuan ini adalah menantu dari Eyang Jojo Digdo. Putra beliau, Bupati Rembang KRMAA, Singgih Jojo Adiningrat, adalah suami dari Raden Ajeng Kartini. Sebagai seorang keturunan keraton, Pati Jojo Digdo tentu familiar lagi dengan pemerintahan sebuah kadipaten. Karena kecakapannya dalam mengambil kebijakan, Pati Jojo Digdo lantas diberi tanah perdikan oleh Adipati Blitar. Di atas tanah inilah kemudian Pati Jojo Digdo membina sebuah pesanggerahan, yaitu Pesanggerahan Jojo Digdo. Di dalam pesanggerahan yang terletak di Jalan Melati nomor 43 Blitar ini ada makam gantung, lokasi Pati Jojo Digdo dimakamkan, serta banyak peninggalan famili Pati Jojo Digdo. Demikian penjelasan tentang makam gantung Pati Jojo Digdo. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Bye-bye. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream.